Teori dasar-dasar manajemen. 1. Mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk jawab manajemen pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. 2. Jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses dalam sebuah organisasi. Jawab, pengertian proses manajemen adalah tahapan yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Sedangkan manajemen proses adalah bagian terpenting dari upaya yang mengembangkan dan meningkatkan proses. Dari manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. 3. Jelaskan 14 prinsip manajemen menurut Terry Boyle yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi. Jawab pembagian tugas kerja yang merupakan upaya pengelompokan pekerja kepada masing-masing bagian sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen untuk dapat membangun sebuah pengalaman dan terus mengasih karyawannya sehingga mereka bisa lebih produktif dan menguntungkan. 2. Wewenang dan tanggung jawab pemberian. Wewenang kepada sumber daya manusia yang ada dalam lingkaran manajemen perlu ditekankan agar mereka maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Wewenang yang diberikan ini harus diikuti dengan bertanggung jawab sehingga wewenang dan tanggung jawab yang diberikan seimbang. 3. Disiplin. Prinsip disiplin ini berkaitan erat dengan wewenang. Artinya, jika wewenang seorang manajer tidak berjalan dengan semestinya, maka kemungkinan hilangnya prinsip kedisiplinan akan terjadi. 4. Kesatuan komando. Ketika kami membahas organisasi pada poin di atas, kami mengatakan bahwa organisasi seharusnya hanya pada orang-orang tertentu. Demikian pula orientasi mengalir di bawah rantai hanya ketika ada sejumlah orang yang terkait dengan orang yang berwenang. 5. Kesatuan arah. Setelah kesatuan komando tercapai dan Anda memiliki karakter yang lengkap, di mana semua orang tahu kepada siapa yang mereka lapor dan mereka siap untuk melakukan pemerintah pemimpin, maka hal inilah saatnya untuk menerapkan kesatuan arah. 6. Kepentingan bawahan. Untuk mengendalikan karyawan, Anda harus memahami minat mereka terlebih dahulu, dan apabila akhirnya Anda harus memastikan bahwa kepentingan perusahaan mereka di atas kepentingan individu. Seringkali seseorang yang dikeluarkan dari perusahaan ketika dia sedang melakukan pekerjaan sampingan atau melakukan pekerjaan sampingan sendiri. 7. Remunerasi. Sekarang tentu saja ketika Anda mengharapkan karyawan Anda untuk disiplin, Anda menginginkan kesatuan arah dan komando, maka Anda harus memberi upaya kepada karyawan sehingga mereka cenderung tidak beralih kompetensi dan lebih mungkin berorganisasi pada pekerjaan yang mereka miliki. 8. Standarisasi. Standarisasi adalah jumlah kendali yang ada pada orang-orang dalam suatu organisasi. Jika ada sekelompok orang tertentu yang memiliki kendali, misalnya perusahaan besar, maka ini disebut standarisasi. Di sisi lain, jika ada presentasi yang lebih tinggi dari orang-orang dalam organisasi yang memiliki kendali, misalnya dalam usaha kecil, maka ini dikenalkan sebagai desentralisasi. 10. Pesan. Perintah ini tidak berarti bahwa seseorang yang dulu di atas pemerintahan orang-orang ini adalah urutan ketertiban fix kekacauan. Sederhananya, jika suatu organisasi tidak berjalan dengan tertib, maka akan terjadi kekacauan. Jadi untuk bekerja dengan tertib, karyawan tidak terdapat prosedur yang jelas untuk memastikan ketertiban dapat terjaga setiap saat. 11. Ikut batas. Setiap orang harus melakukan
Intinya, Harry Fahyam mengatakan bahwa sebuah organisasi memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh lebih cepat jika karyawannya stabil. 13. Inisiatif. Kedengarannya terlalu bagus ketika kita berpikir bahwa sebuah perusahaan telah berinovasi dan membawa produk baru ke pasar. Namun seringkali kita pertanyakan mengapa perusahaan tidak secara teratur berinovasi. 14. Semangat kopas. Esprit de corps didefinisikan sebagai perasaan bangga dan loyalitas bersama yang dimiliki oleh para anggota suatu kelompok. 4. Bagaimana organisasi